Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan gue sempat libur berapa hari ya, 2 harian kalau gue nggak salah. Terakhir gue membahas Harum, dan saat ini gue membahas BSSR pada tanggal 8 April 2023. Sempat telat sih karena memang laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 rilisnya tanggal 3 April kalau gue nggak salah. Oke, langsung aja. Jadi gue akan berkomentar sedikit mengenai saham BSSR ini. Saham BSSR gue sudah mengupload video 2 kali. Yang pertama ketika dia mengumumkan dividen yang per lembarnya adalah 560-an perak ya, dividen interim tahun 2022. Dan video yang kedua adalah ketika si BSSR mengupdate laporan kinerja tahun 2022 kuartal ketiga. Dan ini adalah video ketiga soal BSSR. Nah, sebenarnya guys ya, terus terang BSSR ini sahamnya nggak banyak cerita. Ya dia jualan batu bara, kemudian penjualan ekspor ke India dan Cina gitu ya. Jadi tidak ada yang menarik dari BSSR, dari ceritanya. Ingat, dari ceritanya BSSR. Ceritanya itu yang gue maksud adalah dia ekspansi kemana, apa yang perusahaan ini lakukan. Nggak ada yang bisa diperbincangkan gitu loh. Selain dari harga batu bara yang masih tinggi, sama perusahaan ini Royal membagikan dividen. Ingat sekali lagi, gue mengatakan tidak menarik bukan berarti saham atau perusahaannya jelek. Perusahaannya bagus, rasio hutangnya rendah dan keuangannya sehat. Kemudian gue mengatakan tidak menarik ini karena tidak ada cerita yang bisa istilahnya apa ya, dalam tanda kutip dipom-pom gitu loh dari BSSR itu sendiri. Selain ya harga batu bara yang tinggi sama sih dividennya yang royal. Beda dengan kalau kemarin Harum ya, itu ada yang dia sudah masuk ke nikel, kemudian ada Invey metal industri. Ya lu tahu sendirilah, perusahaan saham sebagus apapun fundamentalnya, tapi kalau tidak banyak ceritanya guys, itu ya naiknya nggak tinggi gitu loh. Nggak naik gitu loh. Coba lu perhatikan, ini kita ngomongin sektor lain ya guys ya, kayak perusahaan bank digital ya. Lu tahu sendiri fundamentalnya bagaimana, tapi kenapa perusahaan seperti Arto harga sahamnya bisa naik sampai ke 19.000 dengan fundamental yang seperti itu? Ya karena banyak yang ini membicarakan, banyak yang membicarakan, habis itu banyak yang masuk akhirnya ke saham tersebut, akhirnya si sahamnya ya naik tinggi. Nah, kalau BSSR selain dari kenaikan harga batu bara dan dividen yang royal, nggak banyak yang bisa diperbincangkan dan diomongi soal BSSR itu sendiri. Itu yang gue maksud. Nah, sekarang perlu diingat, di tahun 2022 kemarin, ini kan BSSR sempat ramai di tahun 2022 karena membagikan dividen 4 kali. Dia jadi kayak SMSM, Selamat Sampurna. Lu kalau mau cek, lihat saham yang namanya Selamat Sampurna, kalau gue nggak salah kode tikernya itu SMSM. Dia membagikan dividen per tahun itu 4 kali, tapi dividen yieldnya nggak nyampe 5%. Nah, si BSSR ini dividen yield dalam tahun 2022 dia lebih dari 10%, bahkan mencapai 20% guys. Gue lupa 20% apa 30% gitu. Istilahnya kalau lu naruh duit 10 juta dalam tahun 2022 megang BSSR, itu dapat dividen sekitar 3 juta atau 2 juta 500-an lah. Pokoknya dividen yieldnya dalam total 1 tahun itu dia ngebagi 4 kali. Dividen yieldnya itu sekitar 30% atau 25% gitu. Lu boleh komentar di bawah. Tapi seingat gue segitu. Nah, BSSR tuh sebenarnya bagusnya ketika tahun 2022 kemarin. Kenapa gue katakan bagus? Gue udah pernah update di video sebelumnya bahwa dia kan membagikan dividen 4 kali. Yang Januari 2022 yang sebesar 64 juta US dollar itu adalah hutang dividen yang belum dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi hutang dividen itu ada ketika si perusahaan berkewajiban atau melaksanakan RUPS, pemegang sahamnya setuju bahwa membagikan dividen segini nih, tapi duit kasnya itu nggak ada. Duit kas itu kan keluar masuk guys, untuk kegiatan operasional. Jadi dinamakanlah hutang dividen, itu salah satu faktornya. Sehingga di tahun 2022 bulan Januari dibagikanlah hutang dividen. Yang seharusnya dividennya BSSR kalau tidak ada hutang dividen itu ya dibagikannya 3 kali juga.
gitu. Nah, sama di tahun 2022 ini, dia kan sudah membagikan dividen interim 2 kali, ya. Yang artinya ada potensi dia hanya 1 kali lagi membagikan dividen final. Kenapa gue bisa mengatakan tersebut? Yang tadinya hutang dividen sudah tidak ada lagi. Artinya yang tadinya terjadi di tahun 2022 bisa jadi tidak terjadi lagi di tahun-tahun setelahnya, kecuali si BSSR ini memiliki hutang dividen lagi. Dan di laporan keuangan terbaru tahun 2022 kuartal 4, si BSSR udah nggak punya hutang dividen karena sudah dibayarkan kemarin di Januari tahun 2022. Itu guys. Nah, bagusnya batu bara walaupun sudah turun ya guys ya, perusahaan-perusahaan batubara ini kan kuartal 4 sudah mengalami penurunan nih untuk IPS-nya, termasuk BSSR. BSSR ini tingginya di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022. Di kuartal 4 IPS-nya cuma 200-an lah, sekitar 200-an, dan dia sudah turun drastis. Ketika harga batu bara turun ke angka sekarang 150, 180, di angka 200 US dollar, pasti mempengaruhi kinerja dari BSSR. Sudah begitu, itu kan harga acuan di ICE Newcastle Australia. Belum tentu si BSSR menjual ketika harga batu bara naik ke 400, dia benar-benar menjual di harga 400, belum tentu guys. Bisa jadi average selling price-nya itu di angka 150, kemudian di angka 100, di angka 200 gitu. Jadi belum tentu si perusahaan batubara Indonesia ini menjual harga batu baranya ke luar negeri sesuai dengan harga acuan ICE Newcastle. Kan banyak orang yang melihat berdasarkan ICE Newcastle, tapi kan di Indonesia ada Indonesian Coal Index, kemudian ada kategorinya, kategori 4, kategori 3, ICI 2, ICI 1. Nah, itu guys, dan BSSR ini belum tentu dia menjualnya sesuai dengan harga batubara acuan dunia. Maka yang bagus dari BSSR ini memang dia ada peningkatan produksi. Memang di berita kalau lu baca ada target manajemen itu 19 juta ton ya, 19 juta ton pada tahun 2023. Jadi yang perlu kita lakukan, atau lu nih yang mau masuk BSSR ya, yang belum punya kemudian mau masuk, yang perlu diperhatikan adalah dua. Pertama, IPS kuartal 1 2023, yang kedua dividen, pengumuman dividen final. Nah, kita bahas yang IPS kuartal 1 2023 karena ini yang berpotensi muncul duluan. Kita kan sudah mengetahui ya guys ya, kuartal 4 tahun 2022 IPS-nya BSSR itu sekitar 200. Maka anggaplah BSSR di kuartal 1 2023, kuartal 1 itu IPS-nya adalah sekitar 200-an juga, yang artinya dia IPS per tahunnya adalah di angka 800 atau 900. Nggak mencapai 1400 lagi seperti tahun 2022. Gampangnya lu bisa dilihat di RTI. Tapi kan itu kita menduga-duga sebenarnya. Belum ada kepastian selama laporan keuangan kuartal 1 2023 belum muncul. Sedangkan harga batu baranya sudah rendah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah potensi dividen final. Lu perhatikan guys, potensi dividen final yang bisa dibagikan oleh BSSR apabila BSSR membagikan dividen payout ratio 100% aja, potensi dividen finalnya ya di angka 390-an, nggak sampai 400. Makanya itu yang membuat kenapa BSSR justru berbeda dengan saham batubara yang lain. Di saat Adaro masih berpotensi naik, PTBA masih berpotensi naik, ITMG yang justru sekarang naik ke 40.000, BSSR justru yang tadi dari harga tertingginya di angka 5.000-an ya, 5.800, 5.200, sekarang sudah turun di angka 4.000. Bahkan apabila nanti BSSR di kuartal 1 2023 kuartal 1 dia IPS-nya lebih jelek daripada kuartal 4 tahun 2022, harga saham BSSR bisa lebih turun lagi dibanding sekarang yang mencapai 4.000, bisa turun lagi ke harga 3.000 guys. Karena kenapa? Sekali lagi, dividen bisa menggerakkan harga saham. Jadi yang perlu perhatikan adalah potensi dividen final di tahun 2022. Yang mana dia bisa berpotensi 390 perak per lembar lah. Berarti kan harga BSSR 3.900-an kalau 10 kali dari dividen, yang artinya dividen yield-nya adalah 10%. Itu guys. Tapi apakah benar nanti BSSR membagikan dividen finalnya 390 perak per lembar? Nggak ada yang mengetahui. Jadi itu untuk BSSR. Kalau misalkan lu memang ada dua kesimpulan guys, kalau menurut gue pribadi.
Kalau misalkan lu mau masuk BSSR, sekarang lu belum punya barangnya nih, dan lu adalah orang yang nggak tahan dengan kondisi portofolio merah gitu, ya gua sarankan lu nggak usah masuk BSSR, karena memang saham BSSR ini potensi turunnya lebih lebih tinggi daripada naiknya. Mengingat kenapa? Dividen yieldnya ya sudah hampir pasti tidak lebih dari 400 perak per lembar, kecuali dia membagikan dividen payout rasio lebih dari 100%. Ya, itu kondisi pertama. Kalau misalkan lu nggak melihat kondisi porto merah, nanti lu mendapatkan dividen dari BSSR, dividen yieldnya katakanlah nih, lu beli di harga 3.900. Ternyata dividen per share-nya adalah 390 perak per lembar. Ya, lu dapet tuh yield 10% ya kan. Tapi setelah itu dia sahamnya turun. Sahamnya turun bisa sampai 3.000, bahkan gue juga sudah membuat video khusus ya, ini gue kasih aja beberapa saham-saham batubara potensi kerugiannya kalau lu masih hold di mana harga batubaranya sudah turun. Sekali lagi ini kemungkinan terburuk, belum tentu si BSSR mencapai harga ini. Dan di sini gue menyebutkan BSSR itu kerugiannya kalau dia turun ke harga 1.600-an, ya kerugian lu mencapai 50% lebih gitu loh. Tetap lu akan mengalami kerugian dari saham BSSR ini sendiri. Itu kondisi pertama. Jadi kalau lu belum masuk dan lu tidak tahan dengan kondisi portofolio merah, jangan kejar BSSR. Kesimpulan yang kedua, apabila lu tahan dengan kondisi portofolio yang merah merona, ya, dan lu berencana, gue beli BSSR sekarang, lagi pula BSSR ini cuman 10% dari portofolio gua sih, cuman 15%, porsinya dikit gitu loh, nggak mendominasi portofolio, dan lu masih mau masuk BSSR, ya nggak apa-apa, karena gini, bagaimanapun potensi dividen final BSSR apabila dia membagikan dividen yield sebesar 10% itu masih menarik di saat kondisi pasar lagi seperti ini, lagi konsolidasi, lagi sideways panjang, nggak naik tapi nggak turun. Jadi keuntungannya dari mana kalau bukan dari capital gain? Ya dari dividen. Dan BSSR adalah salah satu perusahaan yang menarik kalau lu mau memburu dividen. Nanti karena memang sahamnya di portofolio lu tidak terlalu mendominasi, ketika sahamnya turun dan portofolio lu di BSSR merah merona, ya lu tungguin aja sampai nanti ke harga dasarnya, nanti lu belanja lagi. Dan lu nggak perlu panik, karena kenapa? Yang tadi gua katakan, dia tidak mendominasi portofolio lu, di mana dia porsinya hanya 10-15%. Nah, kalau lu pribadi menanyakan ke gua orang yang mana? Terus terang guys, gua termasuk orang yang kondisi kedua, tahan dengan kondisi portofolio merah. Kenapa? Karena gue banyak yang merah portofolionya sebenarnya. Kenapa gue banyak yang merah? Karena ketika nanti gue ada portofolio yang hijau, ya gue jual. Misalkan nih, gue kemarin yang hijau itu ada Bluebird, ada Pegas, ya gue jual. Pada saat Pegas naik tinggi itu gue akan jual. Nah, gue beli lagi nih perusahaan lain. Ketika gue beli perusahaan lain, dia turun lagi, jadi merah. Nah, jadi sebenarnya kalau lu menanyakan kepada gue termasuk orang yang tahan ngelihat portofolio merah. Kenapa? Karena portofolio gue sebenarnya lebih sering merahnya daripada hijaunya. Kenapa lebih sering merahnya daripada hijaunya? Karena ketika ada yang hijau, biasanya gue lepas ketika gue menemukan saham lain yang menarik untuk dibeli. Seperti itu guys. Jadi kalau gue pribadi ya, ketika gue mau masuk BSSR dan punya salah satu di antara 10 emiten, ya nggak apa-apa, gue mendapatkan dividen ya, tapi gue harus siap dengan kondisi dimana ketika setelah dividen final dibagikan, sahamnya akan jeblok. Seperti itu guys. Dan sekali lagi, kembali ke awal, gue katakan BSSR ini nggak terlalu banyak yang menarik untuk diperbincangkan. Selain harga batubara masih tinggi, selain dividen finalnya potensinya masih cukup besar, yakni ya di atas 350 perak per lembar lah. Berarti kan udah susah BSSR balik ke angka 5.000 kan? Nah itu guys maksud gue. Oke, mudah-mudahan itu aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan itu sedikit komentar gue terkait dengan saham BSSR di tanggal 8 April 2023. Semoga ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.